Gue berharap supaya teman-teman yang nonton ini, ketika kalian merantau, kalian bukan cuman menjadi orang-orang yang sebulan, 2 bulan, 6 bulan di kota rantauan itu. Halo semua, selamat datang di Cerita Anak Rantau. Kita akan berbagi cerita-cerita tentang rantauan. Oke, karena ini adalah konten perdana gue di YouTube, gue mau kenalin diri gue dulu nih ke kalian. Nama gue Abdias, kalian bisa panggil gue Dias, kalian bisa panggil gue Abdias. Gue adalah seorang anak rantauan, asal gue dari Lampung. Gue sekarang masih merantau ceritanya nih di Jakarta. Gue sudah merantau sekitar 5 tahun kurang lebih ya. Anyway, gue senang banget bisa share cerita-cerita tentang rantauan ke kalian, khususnya kalian teman-teman yang memang juga sudah merantau juga atau bahkan yang lebih lama dari gue. It's okay, kita saling berbagi kisah, kita saling berbagi cerita. Dan buat teman-teman yang baru mulai mikir-mikir nih, gue pengen ngerantau nih, kayaknya nih gue pengen punya pengalaman baru, tantangan baru, nggak apa-apa, kalian bisa tonton video ini, channel ini sampai dengan konten kali ini. Gue mau bahas ke kalian hal-hal apa aja yang perlu kalian pertimbangkan matang-matang sebelum kalian memutuskan untuk merantau ke suatu kota atau bahkan daerah. Yang pertama yang harus kalian pertimbangkan adalah tujuan kalian merantau itu apa. Kenapa tujuan itu penting? Karena saat proses rantauan akan ada banyak hal yang terjadi dan tidak semua hal itu enak. Kadang itu menyedihkan, nggak enak lah buat kalian, apalagi kalian anak-anak yang memang belum terbiasa berpergian jauh dari rumah. Itu pasti nggak enak banget. Nah, tujuan itu akan membantu kalian untuk tetap fokus pada niat kalian awal berangkat dari rumah itu apa. Ada tujuan umum sama tujuan spesifik. Maksudnya tujuan umum itu adalah kalian tuh mau kemana tujuannya. Misalnya kayak gue nih, gue dari Lampung, tujuan gue mau merantau ke Jakarta. Gue dari Lampung, tujuan gue awal gue merantau ke Jakarta adalah untuk kuliah pada waktu itu. Tujuan yang spesifik tuh maksudnya lu kenapa sih mau kuliah di Jakarta misalnya gitu. Apa sih motivasi lu gitu. Apa sih niat baik lu untuk lu tuh mengambil keputusan itu. Nah, itu juga harus kalian pertimbangkan. Kenapa? Karena gue selalu percaya bahwa setiap niat yang baik itu akan menghasilkan output atau hasil yang baik juga gitu. Nah, gue berharap supaya teman-teman yang nonton ini, ketika kalian merantau, kalian bukan cuman menjadi orang-orang yang sebulan, 2 bulan, 6 bulan di kota rantauan itu, tapi kalian menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses di kota rantauan itu. Dan salah satunya adalah dengan kalian punya tujuan yang benar-benar. Hal kedua yang perlu kalian pertimbangkan adalah apakah kalian punya saudara, teman, atau siapapun itu di tempat atau kota rantauan kalian. Ini menjadi juga bahan pertimbangan yang penting. Karena ketika kalian masuk di kota orang, itu kalian akan sangat membutuhkan support. Kalau berdasarkan pengalaman gue di Jakarta ini tidak punya siapapun. Gue di Jakarta ini benar-benar gue tidak punya saudara, tidak punya kenalan. Gue punya seorang teman yang benar-benar baik banget dan dia banyak bantu gue banget, dari mulai nemenin gue nyari kosan, dari mulai juga merekomendasikan beberapa tempat lah yang itu menjadi tempat kebutuhan kita, misalnya untuk makan, untuk misalnya beli peralatan dan lain sebagainya yang murah-murah gitu kan. Nah, itu kan akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya kerabat, atau misalnya kalian tidak punya saudara atau tidak punya teman, ya bukan berarti kalian nggak bisa survive, bukan berarti kalian nggak bisa bertahan di kota rantauan itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalian merantau di tempat dimana kalian tahu nih ada seseorang atau siapapun itu yang bisa membantu kalian setidaknya di minggu ataupun bulan-bulan awal kalian merantau. Yang ketiga, hal yang perlu kalian pertimbangkan yang tidak kalah penting dari poin 1 dan poin 2 adalah restu orang tua dan doa orang tua. Itu penting banget guys. Buat gua pribadi itu adalah salah satu hal yang penting, yaitu doa orang tua dan restu orang tua. Maksudnya ketika kalian punya niat yang baik,
punya tujuan yang baik untuk merantau dan kalian sudah pertimbangkan matang-matang, alangkah lebih baiknya kalian bicarakan ini sama orang tua kalian atau kalian bicarakan ini sama siapapun itu. Kalau misalnya orang tua kalian sudah tidak ada, kalian bisa bicarakan bisa sama siapapun itu di tempat kalian tinggal gitu kan. Kalian minta doanya, kalian minta restunya gitu kan, supaya kalian juga berhasil di tempat rantauan kalian. Percaya atau tidak percaya, ketika orang tua kalian merestui kalian, mendoakan kalian, jalan kalian akan lebih mudah dan jalan kalian akan lebih nggak aneh-aneh deh. Oke, mungkin itu dia tips yang bisa gue bagiin ke kalian soal hal-hal apa aja yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk merantau. 3 poin itu adalah 3 poin yang benar-benar menjadi pengalaman pribadi gue untuk saat gue memutuskan untuk merantau. Memang itu poinnya kelihatannya simple, tapi buat gue tuh 3 poin yang cukup sangat penting dan sangat membantu siapapun itu saat dia mau merantau di tempat yang baru. So, buat kalian jangan takut merantau, karena merantau itu adalah sebuah perjalanan, bagian dari perjalanan hidup yang mungkin beberapa orang harus lewati untuk dia bisa next level. But yang perlu kita lakukan adalah kita prepare ourselves, kita siapkan diri kita pertimbangkan baik-baik, dan percayalah bahwa niat yang baik akan menghasilkan output dan result yang baik. Kalau kalian punya cerita-cerita rantauan yang menarik, yang unik, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, jangan lupa kalian bisa kirim cerita rantauan kalian di email yang ada di bawah ini, ataupun Instagram gue, DM Instagram gue yang ada di bawah ini juga. Kalian bisa share cerita rantauan kalian di situ, dan untuk next videonya gue akan usahakan bacain cerita rantauan yang bener-bener unik lah ya gitu kan, yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Oke, gue tunggu cerita-cerita rantauan kalian, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Cerita Anak Rantau. Oke, see you di video-video berikutnya. Bye-bye.